Halo sob, ini dia colorway terbaru dari Hyperspeed 3. Motor reviewnya, let's go! Oke, jadi ini adalah series andalannya Specs untuk kategori speed boots dengan harga yang lebih terjangkau, Hyperspeed 3. Mereka pernah ngeluarin generasi pertamanya yaitu Hyperspeed, terus juga dilanjutkan dengan Hyperspeed 1.5, terus ada juga Hyperspeed 2, dan yang terbaru ini adalah Hyperspeed 3. Ini adalah warna yang menurut gue lebih eye-catching, lebih manis, dan juga lebih cantik. Dimana mereka total udah ngeluarin 6 warna ya. Yang pertama itu warna Ocean Air, terus nanti juga pernah ngeluarin warna Black Shark, ada juga Blue Odyssey, White Amazonite, dan juga warna Aqua Deep. Yang mana menurut gua ini jadi keluaran warna yang all out. Dua warna yang paling gue suka adalah warna ini, warna Tirum, dan juga satu lagi itu yang warna White Amazonite. Itu bener-bener ngasih kesan yang mewah. Dan yang gue suka lagi adalah desainnya ini, karena dia menggunakan desain tenun etnik khas Gringsing Bali yang menggunakan metode ikat ganda yang di dunia itu cuma ada 3, yaitu di Indonesia yang diwakili oleh di Bali, dan ada juga di India dan juga di Jepang, yang menurut gue jadi nilai estetika tersendiri sih di sepatu Hyperspeed ini. By the way, ini juga jadi generasi akselerator etnis terbaru ya, setelah Specs udah lama nggak ngeluarin seri-series etnik yang mana dulu itu pernah dikeluarkan di series LS Tirta, Senopati, dan kawan-kawan atau Swindu. Dan untuk bagian uppernya sendiri ini juga menurut gue enak banget dilihat, manjain mata banget. Mulai dari detailingnya, di talinya warnanya dibuat lebih tebel, bold pinknya. Terus ini bagian sisi dalamnya juga sama. Terus nanti bagian heelnya ini juga manis banget, dan gue suka dengan colorway terbarunya ini. Untuk desain kolarnya juga dia pakai kolar raw edge yang menambah estetikanya. Dan untuk bagian desainnya ini sih salah satu yang terbaik. Dan yang mirip dengan Hyperspeed 3 itu sebenarnya adalah Speed Blaze, tapi kalau kita bandingkan secara desain gue lebih suka yang Hyperspeed 3 ini sih. Sekarang kita ngomongin soal materialnya, dimana base dari si Hyperspeed 3 ini menggunakan material sintetis, yang mana ini dia berserat, dan menurut gue jadi daya tarik sepatu ini sih. Untuk karakternya sendiri dia juga cukup lentur dan enak. Untuk bagian talinya dia cenderung lebih tebal karena 2 layer, dia dibuat bermotif juga, jadi nambah kesan yang lebih mewah. Dan untuk bagian lidahnya dia lebih glossy. Terus entah kenapa Specs memang suka ngotak-atik satu bagian ini, dibuat sedemikian rupa. Di 2024 ini hampir setiap seriesnya itu dibuat berbeda, dan emang di satu sisi jadi cukup unik ya, tapi di sisi lain ini sebenarnya bukan favorit gua untuk bagian lidahnya karena agak sedikit risih secara estetik. Dan untuk bagian base-nya sendiri dia sebenarnya cukup lentur dan gue suka, tapi entah kenapa pakai itu jadi agak aneh aja sih. Untuk bagian lubangnya ini lace keepernya standar, terus nanti untuk area kolarnya dia pakai kolar raw edge yang jadi andalannya untuk si Hyperspeed dan juga Speed Blaze di kelas harga yang sama. Di bagian belakang ini juga cukup unik dan gue suka dengan grafis manisnya. Untuk liningnya ini dia sebenarnya ada paddingnya ya sob ya. Paddingnya ini gue sebenarnya bingung antara kelebihan tapi juga kelemahan. Karena kelebihannya paddingnya ini tujuan utamanya adalah untuk melukkan kaki kita. Tapi entah kenapa setelah bagian padding ke atas itu jadi lebih longgar, dan itu yang gue rasakan. Jadi untuk bagian padding ke bawahnya itu memang dia mengunci dengan sangat enak, tapi bagian atasnya jadi lebih longgar, yang menurut gue sebenarnya kalau Specs mau nambahin satu lubang lagi kayak di Galactica Morph itu daya cengkramnya jadi lebih baik. Dan entah kenapa untuk tipe kaki gue yang lebar, basicnya itu nyaman,
tapi berasa aneh secara tampilan. Dan untuk bagian uppernya di area depan itu masih cukup lega. Ini berkat dukungan dari SoulPlatex 3.0-nya yang nanti bakal kita bahas. Dan untuk bagian insole-nya ini juga udah diimprove. Jadi insole-nya ini dia udah bisa dilepas alias nggak dilem lagi dan pakai insole yang tipis. Dan ini juga setahu gue adalah desain terbarunya si Specs ya. Dan gue apresiasi untuk bagian insole-nya ini karena ini jadi install andalannya Specs terbaru sih. Untuk bagian upper itu terus bobotnya juga masih cukup ringan kok. Di size 41 di versi bola ini cuma di 175 gram dan untuk kategori yang futsal itu di 215 gram. Jadi itu alasan kenapa sepatu ini jadi andalannya Specs untuk kategori speed mereka. Dan untuk harganya juga jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Reborn, Morph, kemudian Hydra dan kawan-kawan yang lain. Karena untuk retailnya ini di 549.800 atau 550. Kalau Reborn, Morph, kemudian Hydra dan lain-lain itu ada di angka 599.800. Jadi jangan dibandingin sama seri-seri itu ya, karena udah beda harga dan juga beda kualitas juga. Tapi untuk kelas harga segini menurut gua ini layak banget, worth it banget. Apalagi lu dapetin tampilan yang benar-benar fresh dan ini dari brand sekelas Specs. Jadi wajar banget sih kalau sepatu ini banyak banget yang suka. Dan jadi salah satu sepatu bestseller di tahun 2024. Lanjut ke outsole di mana sepatu ini menggunakan konfigurasi Vertex 3.0. Ini jadi andalannya Specs untuk kategori speed mereka ya. Dimana itu terlihat dari desain statnya yang memang cukup agresif. Dia menggunakan stat mata anak panah. Dan untuk jumlahnya sendiri di bagian depan ini dia ada 7, terus di bagian belakang dia ada 4. Jadi totalnya ada 11 stat. Nah, Vertex 3.0 sendiri sebenarnya cukup banyak kritikan ya. Hal tersebut karena panjangnya. Ya, panjangnya dari Vertex 3.0 itu banyak yang bilang dia mentok banget. Beda dengan Vertex 2.0 yang lebih nyaman. Tapi kalau kita ngomongin soal lebarnya, ini lebih lebar yang Vertex 3.0 dibandingkan dengan Vertex 2.0. Jadi memang masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangannya sendiri-sendiri. Tinggal lo pilih aja, jadi banyak opsi kan. Nah, bahkan di series Lightspeed 20 FWD, konon katanya yang juga menggunakan Vertex 3.0 ini bakal dibuat versi yang Vertex 2.0. Jadi balik lagi ke setelan awal. Agak unik ya, tapi kita tunggu. Konon katanya sih di bulan Desember nanti. Tapi menurut gua untuk tingkat solidnya sendiri ini udah cukup baik dan benar-benar kokoh dari si TPU-nya ini. Dan untuk bagian versi bolanya hanya itu. Kalau yang versi futsal ini dia juga masih pakai desain yang baru yang digunakan juga di series Lightspeed 4. Jadi memang desainnya Lightspeed banget lah ya. Untuk midsole-nya dia cukup empuk, tapi dia nggak terlalu empuk, masih cukup nyaman, ngasih bantalan ekstra yang enak. Terus nanti untuk outsole-nya dia juga masih ramah buat kaki lebar, dia punya daya cengkram yang oke, traksinya juga nyaman. Terus nanti desainnya juga ya standar aja sih kalau soal desain di sepatu futsal Hyper 3 ini. Bagian depannya dia belum ada jahitan ya, tapi kalau soal lem nggak ada yang raguin brand yang satu sekelas Specs bos. Di bagian belakangnya juga dia cukup unik. Di sini dia cukup tinggi dan masih ramah buat lo yang posisinya sebagai flank. Dan mungkin itu aja untuk bagian outsole-nya, dan lo bisa dapetin sepatu ini dengan harga 549.800 dan bakal kita diskon jadi 440.000 aja. Jadi masih cukup terjangkau dibandingkan dengan seri-series yang tadi udah gue sebutan, Reborn, Morph dan lain sebagainya. Salah satu kompetitor dari Specs itu sendiri adalah Speed Blaze 3. Tapi menurut gue kalau soal tampilan dan juga performa, Hyperspeed 3 ini lebih unggul ya 11-12 lah dengan Speed Blaze 3. Dan pilihan tetap ada di tangan lo. Kalau misal lo berminat dengan sepatu ini, nanti bisa langsung cek aja di deskripsi. Kita udah sediakan linknya. Mau lo check out via admin kita bisa, atau mau langsung berkunjung ke store juga bisa. Sekarang kita udah ada 2 cabang, di Sleman dan juga di
Yogyakarta. Tinggal lo pilih aja. Dan kalau misal lo mau check outnya via marketplace juga udah kita sediakan, ada di Shopee dan juga Tokopedia. Mungkin itu aja. Terima kasih buat lo yang sudah menonton sampai akhir. Barangkali punya pendapat lain tentang sepatu ini, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan